Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, bersama-sama kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau terus menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penjagaanmu, pemeliharaanmu yang sungguh sempurna dalam sepanjang kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi siang hari ini kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik hanya bagi satu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhanku ajaib, heran perbuatannya.
baik. Sebab di dalam namanya ada pengharapan kemenangan. Yes, Amin. amin. Haleluya, haleluya. Mari kita Lindungiku dari
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kiranya kemenangan terus menyertai setiap langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang Kau limpahkan sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih. Kami mau nyatakan Yesus Tuhan segalanya dalam hidup kami. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihi-Mu Yesus. Lebih dari segalanya, ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihi-Mu Yesus. Saja nyatakan di hadapan Tuhan, ku cinta Kau Yesus. Ya, kami mengasihi Engkau Tuhan. Segalanya
cinta dengan kerinduan, ku cinta kau, ku cinta kau, lebih dari mari sama-sama katakan, ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku angkat tanganku kepadamu. Ku sembah kau, Yesus. Kami sembah, ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau, Yesus. Ku angkat tanganku kepadamu. Ku sembah kau, Yesus. Ku sembah kau, mari kita angkat suara mazmur di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan, kami mengasihimu Yesus Tuhan. Haleluya, Bapa yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan selamanya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Tangan kami terangkat kepadamu Tuhan, menyembahmu, memuji namamu Tuhan. Kinakarala vasyanderada. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku
dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari angkat tangan pada Bapa segala berkat. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan, pertolongan, perlindungan Tuhan buat kami. Makasih Tuhan, kami hidup oleh anugerah Tuhan. Amin. Saat ini boleh beribadah itu anugerah Tuhan. Biar firman-Mu terjadi buat setiap yang hadir. Berbahagia setiap orang datang mendekat kepada Tuhan. Kami mau disebut orang berbahagia karena selalu rindu dan haus akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang membawa kami terus mengenal Bapa, mengenal Yesus yang benar. Biarlah urapan-Mu turun atas pagi ini untuk mengajar kami. Insafkan kami Roh Kudus, beri kami hati yang bertobat, buat kami mengerti kehendak Allah dalam hidup kami. Terlebih pada hari ini Roh Kudus, biar roh hikmat dan wahyu Tuhan menerangi hati setiap kami untuk mengenal Bapa, mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus lebih benar sebagai El Shaddai dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diubah oleh firman Tuhan, sama-sama katakan. Mau beri tepuk tangan buat Yesus. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabar semuanya? Saya bersyukur boleh melayani kembali di Majesty beberapa tahun yang ke sini. Oke. Hari ini kita tadi pagi saya mengajar tentang bagaimana Allah menjadi God is our keeper. Dan hari ini akan belajar God is our supplier. Saudara sering mendengar kata El Shaddai, betul? Ada lagunya kan El Shaddai, nanti kita nyanyikan waktu doa berkat. Banyak orang taunya El Shaddai adalah Allah Maha Kuasa. Tapi kita belajar dan kupas.
Dan kenapa? Maksudnya gini, kita punya Allah yang memberkati, amin. Allah yang menyediakan, kita tahu Jehovah Jireh. Tapi hari ini saya ingin mengajar saudara tentang El Shaddai. God is our supplier. Tahu supplier saudara? Semua tahu kan supplier ya? Pemasok, yang memasok. Segala kebutuhan dipasok, itu yang supply. Nah kita akan belajar Allah sebagai supplier. Nah ya. Introduction-nya mana nih? Oke. Dikatakan Tuhan mau supaya kita umatnya bersandar dan percaya hanya kepadanya sebagai Allah Bapa yang menyediakan dan yang memasok. Kata memasok ngerti ya? Kecuali banyak orang lebih ngerti supply. Yang mensuplai segala kebutuhan atau keperluan kita. Dan tubuh kita ini semua keluarga kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Saudara mau menjadi tempat kediaman Tuhan? Amin. Tapi banyak orang tidak berusaha. Orang banyak berusaha untuk kaya, untuk diberkati, tapi nggak berusaha untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Saya rindu pada pagi hari ini, saudara mempunyai satu kerinduan, satu target, menjadikan tubuh kita, rumah kita, menjadi tempat kediaman Tuhan. Kenapa? Karena itu sangat penting sekali tentang firman ini. Sehingga jadi Tuhan sendiri yang memilih untuk tinggal bersama kita. Kalau saudara baca dalam Mazmur 132, 13, 14, dia katakan, I have chosen Zion. Aku telah memilih Sion menjadi tempat kedudukanku. Tempat kedudukan Tuhan artinya tahta. Dan dia berkata gini, I will dwell in this place. Aku mau tinggal di tempat ini forever, selama-lamanya. Saudara mau Tuhan tinggal di dalam hidup saudara selama-lamanya? Boleh angkat tangan? Amin. Nah kita belajar hari ini. Saya ingin saudara lebih mengerti tentang El Shaddai. Kita baca ya firman Tuhannya. Firman Tuhan. Dikatakan ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah dalam bahasa Indonesia tidak ada kata El Shaddai, tapi dalam bahasa Inggris banyak versi ataupun translation, itu kita baca ya selanjutnya. Bahasa Inggrisnya mana? Oke. Dikatakan the Lord appeared to Abraham and said. Jadi Tuhan menampakkan diri pada Abraham berkata, I am El Shaddai. Jadi kata El Shaddai itu dari bahasa Inggris. Tapi sebenarnya bukan bahasa Inggris, itu bahasa Ibrani. Akulah El Shaddai. God Almighty. Jadi bahasa Indonesianya cuma ada God Almighty-nya aja, tidak ada kata El Shaddai. Nah kita akan bahas tentang El Shaddai lebih dalam. Dan dikatakan begini, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Hidupnya tidak bercela. Jadi Tuhan akan menjadi El Shaddai kalau hidup kita tidak bercela. Apa yang tidak bercela kita belajar lebih dalam. Karena kita tidak mungkin saudara tidak dicobai. Setiap kita pasti akan dicobai. Setiap kita pasti akan mengalami ujian, pencobaan. Itu pasti ada selama di dunia. Selama masih bernafas di dunia pasti akan terjadi. Nah kita belajar janji Tuhan dulu. Jadi kata El Shaddai, kata dasarnya adalah Shad. Kalau saudara pergi ke Israel, ke semua orang Yahudi di seluruh dunia. Saudara kalau masuk ke rumah mereka, saudara akan melihat satu tempelan, namanya mezuzah. Mezuzah itu adalah isinya bukan jimat ya, itu Ulangan 6 ayat 4 sampai 6 sampai 10 sebenarnya. Ulangan 4 sampai 10, tapi yang ditulis ayat 4 sampai 6-nya aja. Dikatakan, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, ya. Allah yang Esa itu tertulis dalam mezuzah dan dikatakan beribadah kepada Tuhan semuanya, serta tahu. Ditempel dan di dalam mezuzah itu di depannya pasti ada tulisan Shad. Kata Shad ini. Arti Shad itu artinya cukup. Be contented kalau bahasa Inggrisnya ya. Artinya nggak kekurangan, tapi juga nggak berkelebihan. Kalaupun berkelebihan itu untuk memberkati orang lain. Nah setiap orang Israel, setiap orang Yahudi selalu nempel itu kenapa? Supaya mereka keluar masuk. Tadi pagi saya disampaikan di dalam Mazmur 121, dikatakan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah namamu. Keluar masuk rumahmu Tuhan akan jagai. Betul nggak saudara? Tuhan akan lindungi nyawa kita,
Itu di dalam Mazmur 121. Jadi orang Yahudi, saudara juga boleh ikut. Kita boleh, bagus juga ya. Kenapa enggak gitu ya? Supaya waktu kita mau keluar rumah, kita ingat Tuhan. Waktu kita masuk rumah, kita ingat Tuhan. Jadi tujuannya adalah sesuai dengan Mazmur, ada Ulangan 6, nanti saudara tulis saja. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 10. Dengan tuliskanlah di pintu, tiang pintumu, supaya kamu mengingat aku, kata Tuhan. Wow. Nah, apa tujuannya? Kita belajar sekarang perjanjian barunya dan perjanjian Allah menampakkan diri pada Abraham. Bukankah kita semuanya disebut namanya, kata firman Tuhan Alkitabnya, oleh Yesus Kristus berkat Abraham dicurahkan kepada bangsa-bangsa kita, kepada kita semuanya. Amin. Jadi berkat Abraham itu turun atas kita oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus berkat Abraham. Salah satu berkatnya itu God Almighty. Ya. Allah Maha Kuasa, tapi dikatakan Allah yang God is your supplier. Allah yang memasok segala kebutuhan. Saudara butuh apapun juga pasti dipasok. Itu saya tahu persis tentang supplier. Ya, supplier itu tugasnya apa sih? Mensuplai segala yang dibutuhkan oleh agennya atau semua pembeli. Nah, kita belajar lebih dalam. Filipi 4 selanjutnya terus kita lihat ya. Bahasa Indonesianya gini, Allahku akan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allahku ya, bahasa Indonesianya sederhana gini. Tapi mari kita belajar bahasa Inggrisnya. Next. Nggak keluar? Oke. Dikatakan, and my God shall supply all your need. Jadi Allahku, saya rindu pada hari ini, setiap saudara setiap hari mengakui Yesus sebagai El Shaddai dan berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku percaya, Engkau selalu mensuplai segala kebutuhanku. Cuma bedanya bahasa Inggrisnya gini, according menurut kekayaannya dalam kemuliaan. Kalau tadi kekayaan kemuliaannya, bukan. Menurut kekayaannya di dalam kemuliaan. By Jesus Christ, oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi oleh Tuhan Yesus, Allah Bapa kita akan mensuplai seluruh kebutuhan saudara dan saya. Percaya nggak saudara? Nah, kenapa banyak orang tidak menerima supply? Itu yang penting kita. Bagaimana supaya saya tetap menerima supply? Kami mengalami banyak sekali. Nanti saya akan bersaksi. Oke? Nah, kita teruskan lagi. Dalam 2 Korintus 9. Tolong. Oke. Dikatakan, perhatikan kata-kata ini. Now may he supplies, bahasa Indonesia soalnya agak berbeda. Bahasa Inggrisnya dikatakan, dia akan mensuplai benih untuk para penabur dan roti untuk dimakan. Supply and multiply the seed. Jadi mensuplai, lalu melipat gandakan benih yang kau tabur dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kalau bahasa Indonesianya begini. Tolong dibantu saya. Nggak bisa terus. Oke. Iya, dikatakan yang menyediakan. Kata menyediakan. Bahasa Inggrisnya tadi kan, now he who supplies. Sekarang Tuhan yang mensuplai, memasok benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dia juga akan bukan menyediakan, saudara. Kalau cuma menyediakan, kita yang harus ambil, betul? Saudara, kalau tersedia di mana ada misalnya makanan ini, di sana ada, kita pergi cari ke sana, betul nggak? Tapi kalau seorang supplier, dia sendiri yang mensuplai. Dia yang mensuplai untuk kita, dia datang. Nggak ada dong orang datang pergi ke supplier, tapi supplier yang datang kepada kita, betul nggak? Kalau saudara ngerti tentang firman Tuhan, tentang dunia bisnis. Dikatakan, he will increase, yang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Allah, maksudnya gini pada pagi ini, Bapa kita sebagai supplier, El Shaddai, atas segala kebutuhan, keperluan kita semuanya. Dia, kalau saudara mau menabur untuk apapun juga bisa untuk membangun gereja, kita menabur, semua benihnya itu disediakan, disuplai oleh Tuhan. Bagian kita cuma lakukan aja. Betapa enaknya semakin gini, betapa indah bahagianya sebagai orang yang percaya pada Yesus, kalau kita mengerti. Tapi kenyataannya ya, kita melihat banyak orang Kristen yang kekurangan, bahkan
saya bicara lebih kekurangan daripada ngomong miskin ya. Kekurangan, walaupun punya tapi kekurangan, selalu kekurangan. Padahal Tuhan sudah katakan kalau kita mengenal Yesus Allah kita sebagai El Shaddai, kita harus tahu, kita belajar lebih dalam. Saya bagian dulu kesaksiannya. 3 bulan yang lalu, jadi selama ini mobil kami udah mulai agak rewel. Saya dan istri saya mulai ngobrol nih, kita mau beli mobil baru. Tapi istri saya nggak mau kredit ya kalau mau beli mobil, nggak mau utang gitu istilahnya. Ya udah kita berdoa. Tiba-tiba hari Sabtu 3 bulan yang lalu, sore saya ingat itu jam 2:30, jam 3 lah. Tiba-tiba bel rumah bunyi, lalu saya keluar, lalu kemudian ada seorang wanita muda datang, ini rumah Pak Beni ya? Iya, ini Pak kami mengantarkan ini, Bapak tanda tangan. Tiba-tiba ada mobil baru di depan rumah saya dikasih, siapa yang ngasih? Ada aja yang ngasih. Jadi sebelum kami minta, kami belum berdoa sih, tapi sebelum kami berusaha apapun juga, Tuhan sudah sediakan ngasih mobil baru, Matic, saudara, kami yang Matic, dan Grace sudah dibayar cash kata Pak katanya. Jadi nggak ngutang, sudah dibayar oleh, serta pemberinya siapa? Seorang janda, bukan orang kaya, dengan 2 anak perempuannya yang sehati, tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan untuk membelikan mobil baru untuk kami. Kami bukan siapa-siapa, bukan pengkhotbah yang gimana, bukan karena apa gimana, tapi Tuhan menggerakkan. Saya katakan saudara, Allahku akan mensuplai segala kebutuhan yang kau perlukan menurut kekayaannya bagi Tuhan. Amin saudara. Saya bengong saudara, bingung aja. Sudah 3 kali kami mengalami seperti itu. Pertama kali tahun 93 saya ingat, kemudian tahun 2010, 3 kali kami dapat mobil baru tuh. Tapi yang lainnya itu kebanyakan ada bagian kami. Kalau ini sama sekali tidak ada bagian kami, tidak punya modal. Tapi ya tadi firman Tuhan kata tadi ya. Now sekarang dia yang mensuplai benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi tidak mungkin, saya jujur harus ngomong, tidak mungkin orang percaya pada Yesus sampai kelaparan atau kekurangan. Itu menghina Tuhan, mempermalukan Tuhan. Tapi kalau itu terjadi kenyataan, mesti ada yang harus introspeksi. Kenapa? Nah kita belajar hari ini. Oke? Tadi kan kata firman Tuhan Yesus, I am your El Shaddai, I am El Shaddai. Akulah, jadi hiduplah dengan tidak bercacat. Live a blameless life, dikatakan. Hiduplah dengan tidak bercacat. Apa cacat itu? Saya memulai dengan kata ibadah. Oke, kita belajar dulu lebih dalam ya. Next. Bagaimana supaya Allah memasok segala kebutuhan kita? Secara mau dipasok kebutuhan saudara? Kita nggak tahu masalah ekonomi karena mengasal dunia. Tapi percayalah saudara, Daud berkata tidak ada seorang pun orang percaya, orang benar akan meminta-minta. Atau ke anak-anaknya jadi pengemis. Atau kekurangan. Selama kami hidup, kami mengalami tentu namanya lembah bayang-bayang maut, kesulitan. Tapi tidak pernah kami ditinggalkan. Dan tidak pernah kami kekurangan. Waktu saya bekerja di Kedutaan Amerika, lalu Tuhan panggil saya bekerja jadi full timer di Bandung. Kami tidak menerima cukup secara duniawi, nggak cukup gaji seorang full timer untuk ngasih makan punya 3 anak. Tapi kami hanya orang yang taat tadi. Selama kami hidup taat benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti supply segala kebutuhan kami. Saya ingin saudara mengalami itu dan berkata benar ya Tuhan, you are my El Shaddai. Nah, malah biarlah targetnya mungkin gini. Tujuan hari kita pada pagi ini mendengar adalah saudara membuat satu keputusan bukan asal-asalan, tapi satu pengakuan bahwa Yesus adalah El Shaddai saudara. Amin. Ada 2 hal jadi bagaimana kita menerima supply? Yang pertama Yohanes 15 dikatakan melekat kepada Tuhan seperti pohon dengan rantingnya. Saya tahu ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak. Untuk menghasilkan buah harus ada supply, betul nggak? Dari akarnya sampai pokok, dari dahannya sampai ke rantingnya. Nah Tuhan Yesus katakan, yang pertama untuk mengalami supply dari Tuhan adalah tinggal dengan Yesus.
tinggal di dalam Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi yang pertama, kita tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan tinggal di dalam kita. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi, Allah sendiri yang ngomong, I will be their God. Aku akan menjadi Allah mereka. Selama Yesus menjadi Allah saudara. Apa arti Allah sih sebenarnya? Allah itu adalah the source of everything. Jadi dia adalah sumber segala sesuatu disebut Allah. Dia sumber kesembuhan, dia sumber kehidupan, dia sumber mujizat, segala sesuatu sebagai sumber. Makanya waktu Paulus mengatakan dalam Filipi tadi, Filipi 4 ayat 8-nya, ayat 9-nya dikatakan, ayat 7. Ayat 9-nya dikatakan, ayat 8-nya ya, ayat 8-nya. Filipi 4 ayat 8, 9, ayat 9-nya dikatakan gini. Dikatakan, maka Allah damai sejahtera. Allah damai sejahtera, sumber pengharapan kita, ya saudara, akan tinggal menyertai kita. Wow. Nah, kita belajar. Kenapa saya tadi ngomong bahwa seharusnya semua orang percaya, orang Kristen, orang yang ditebus oleh Yesus itu hidupnya paling bahagia. Kenapa? Tuhan sudah menyatakan dirinya sebagai apapun juga, sebagai penyembuh, sebagai penolong, sebagai penjaga, sebagai supplier, sebagai apa lagi saudara? Sebagai yang bahkan yang lebih luar biasa, Allah yang berperang untuk kita. Saudara nggak usah takut apa-apa. Saya mau belajar lebih dalam lagi untuk mengenal. Makanya Paulus tidak pernah berhenti berdoa dalam Efesus 1 ayat 17. Dia berdoa kepada Allah supaya Tuhan itu mencurahkan roh hikmat dan wahyu kepada kita untuk mengenal Bapa, mengenal Yesus dengan benar. Sebab banyak orang tidak mengenal Allah dengan benar. Makanya kenapa orang masih takut? Karena nggak mengenal Allah dengan benar. Saya kemarin dalam renungan menyampaikan pada semua grup, kalau kita khawatir, itu justru kita mempermalukan Tuhan. Bayangkan, Dia yang berkata jangan khawatir, kita malah khawatir. Itu kan kayaknya kita nggak mempercayai Tuhan gitu. Nah hari ini mari kita saudara, teguhkan hati saudara, iman saudara, kepercayaan saudara, ketergantungan saudara hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti tadi kan tujuannya hari ini adalah supaya kita sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Bapa sebagai penyedia dan pemasok segala kebutuhan hidup kita semuanya. Teruskan. Ini akan terjadi yang dua tadi itu kalau saudara dan saya punya beribadah dengan, tadi kan hiduplah, atau saya ngomong ini, beribadahlah dengan benar di hadapan Tuhan. Tanpa cacat, ibadah tanpa cacat. Saudara, saya selalu ngajarin, saudara tahu mesbah keluarga kan? Di dalam gereja GBFPL itu sangat ditekankan dengan nama mesbah keluarga. Apa itu mesbah keluarga? Keluarga beribadah 2 kali sehari, pagi dan malam. Kalau saudara baca di dalam ini, Keluaran 29, dikatakan 2 kali persembahkanlah korban pagi dan korban petang. Minimum orang Kristen itu harusnya ibadahnya 2 kali, bukan seminggu sekali. Sekali aja belum lengkap, masih cacat. Saya tahu kan harusnya 2 tapi cuma 1, cacat nggak? Halo? Harusnya 5 tapi cuma 4, cacat nggak? Demikian juga kata Tuhan, kalau kita hidupnya tidak bercacat artinya beribadah kepada Tuhan dengan benar, karena itulah yang luar biasa buat Tuhan. Yang Tuhan kalau baca nanti dalam Keulangan dan semuanya dikatakan, yang Tuhan kehendaki adalah ibadah kita, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, akal budi kita dengan benar. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, yang berkenan dan tidak bercacat dan berkenan pada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Saya ulangi hari ini, ibadah yang benar dan sejati yang kita lakukan itu yang akan memungkinkan kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ayat 45-nya berkata gini, tadi kan kita sudah baca ya, Tuhan akan tinggal menyertai kita sebagai Allah dan Dia menjadi El Shaddai bagi kita. Saya rindu saudara semua mengalami supply dari Tuhan. Tadi kan 2, kita melekat pada Tuhan. Melekat itu sederhana, kalau kata firman Tuhan tadi, kita ibadah dengan benar pagi dan malam. Terus dikatakan tadi, kita baca Kolose 3:17 begini, dengan apapun yang kita lakukan,
kita selalu berdoa dalam nama Yesus. Itu tandanya kita melekat kepada Tuhan. Makanya tadi kata, hatinya melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Saya ingin bagikan ini penting bagi saudara-saudara. Jadi mari kita uji, apakah saudara sudah beribadah dengan benar. Setiap kali kalau saya melayani konseling, orang yang kekurangan, yang pertama saya tanya adalah ibadah. Karena tadi kan Tuhan akan menyatakannya, waktu kita beribadah, Tuhan akan menguduskan, kalau saya baca ini ya. Tuhan akan datang ke rumah kita, Tuhan akan berfirman kepada kita, kemuliaan Tuhan akan menguduskan kita. Lalu ayat 45-nya dikatakan, Tuhan akan tinggal menyertai kita sebagai Allah. Kalau kami sakit, kami percaya, bukan berarti nggak perlu obat ya. Ada kalanya kita minum obat, nggak masalah. Tapi kita percaya bahwa Allah yang menyembuhkan kita, selalu ada menyertai kita semuanya. Amin. Sudah mengalami lebih dalam? Mari cek, ibadah saudara sudah benar nggak? Saya nggak ngomong yang lain. Bukan ibadah gereja. Ibadah yang ditetapkan oleh firman Tuhan, itu 2 kali sehari. Nanti kalau baca saudara ya. Ini dalam perjanjian baru, kalau Yesus katakan, nah dalam ibadah yang benar, kalau menurut Tuhan Yesus, kalau mau beribadah, pasti kan nggak punya ganjelan. Saya melihat banyak orang, jadi yang kedua yang saya tanya, kalau orang misalnya tadi, ibadahnya benar nggak? Oke, udah benar ibadahnya. Tapi kalau ibadah masih punya ganjelan nggak? Masih punya kepahitan nggak? Masih sakit hati nggak? Punya kebencian, marah? Masih punya. Ya cacat dong. Kalau sudah baca nanti dari Maleakhi 1 ya, Maleakhi 1, minta tolong bacakan, tayangkan. Maleakhi 1 mulai ayat 6. Ini banyak orang sekali ke gereja, beribadah, tapi ternyata cacat gitu dalam hidupnya, dalam jiwanya. Masih punya kepahitan, masih punya ganjelan. Minta tolong Maleakhi 1. Teruskan. Ayat 7 teruskan. Perhatikan kata gini. Seorang anak menghormati bapaknya. Seorang bapa menghormati tuannya. Jika aku nih bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jadi waktu kita beribadah, kita sikapnya hormat atau main-main. Sementara ibadah misalnya main HP, kemudian ngobrol. Nggak ada hormatnya sama Tuhan. Terus jika aku ini Tuhan, di manakah takut kepadaku itu? Firman Tuhan yang semesta pada kamu. Hai para imam, semua kita imamat rajani, betul? Kita kalau beribadah, kita itu imam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat terus selanjutnya. Kamu membawa apa? Roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Teruskan, masih ada lagi? Mari kita lihat, kesalahan banyak orang Kristen adalah dalam pola ibadah yang salah. Seenaknya aja ke ibadah, nggak menghormati Tuhan, nggak menghormati kehadiran Tuhan, nggak menghormati kekudusan Tuhan. Teruskan, apabila kamu membawa syakobiyat ini, kalau kita datang ke gereja, ini bicara tentang perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama kan harus pakai korban. Kalau kita sekarang Tuhan Yesus jadi korban, tapi cara hidup ibadah kita harus benar. Dikatakan, sementara kita beribadah, pikiran kita kemana-mana, bukankah itu menajiskan? Kita ibadah, tapi kita tujuannya lain gitu. Harusnya korban pujian yang benar, syukur, tapi sementara kita menyanyi, mulut kita menyanyi, pikirannya kemana-mana gitu. Itu ibadahnya cacat. Saya harus ngomong, penting. Karena itu saya, sekalipun saya pendeta, di mana pun saya beribadah, saya tetap menghormati Tuhan. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan, dalam mezbah keluarga saya sangat menghormati, saya nggak main-main. Ada banyak orang sambil mezbah keluarga, sambil ngantuk-ngantuk gitu, saudara, main-main. Enggak, buat saya ibadah di mana, di gereja, di rumah, dimanapun juga, adalah menghormati Tuhan. Amin. Teruskan. Di mana apabila kamu bawa binatang yang timpang dan cakit, artinya nyanyiannya nggak sepenuh hati. Kan kita mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan segenap hatimu, betul nggak? Lalu kita asal-asalan aja, asal yang penting nyanyiannya hafal, tapi tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap jiwa, itu cacat di hadapan Tuhan. Tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya pada bupatimu. Bahasa Inggrisnya pakai gubernur ya, your governor. Apakah
Maksudnya gini, kalau saudara mau ketemu, sekarang ya contoh, ketemu dengan Pak Ridwan Kamil, atau ya Gubernur Jawa Barat, datang ke rumahnya, saya tanya saudara, berani nggak saudara pakai sendal jepit? Pakai kaos oblong? Atau perempuan pakai tank top gitu saudara, berani nggak? Kenapa nggak berani? Karena tidak menghormati, betul nggak? Nah sekarang kita mau beribadah, saya nggak melarang saudara ibadah pakai tank top atau apa, tapi kira-kira Tuhan berkenan nggak gitu? Karena kalau pakai tank top itu membuat orang lain berdosa nantinya. Alkitab dengan jelas mengatakan berpakaianlah yang sopan, ada ayatnya. Tidak mengatakan harus pakai kerudung atau enggak, tapi berpakaianlah yang sopan, yang tidak, kalau bahasa kata sopan itu yang tidak menimbulkan ya orang lain berdosa gitu, tidak menjadi batu sandungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya bagikan pada tadi tema yang pertama. Akulah El Shaddai kata Tuhan. Hiduplah dengan tidak bercela. Beribadahlah dengan tidak bercela. Saya bagikan pada pagi ini adalah penekannya kepada ibadah dengan tidak bercela. Itu sangat menguntungkan. Jangan yang lain. Ini yang saya ditaruh oleh Tuhan pada pagi hari ini untuk jemaat di tempat ini. Mari periksa ibadah kita di hadapan Tuhan. Ibadahnya benar nggak? 2 hari sekali. Mari kita baca ayat terakhir. Wahyu 11. Siapa yang mau surga boleh angkat tangan? Siapa yang mau surga? Ibadah 11, Wahyu 11 ayat 1. Saya nggak, ini di luar ini ya, di luar lagi apa? Ayat yang PPT atau PowerPoint yang saya tiapkan. Tuhan taruh buat saya untuk sampaikan. Ibadah tentang ibadah. Wahyu 11. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata berikut. Bangunlah, ukurlah bait suci. Bait suci apa saudara? Bukan yang di Yerusalem ya, bukan. Bait suci siapa? Tubuh kita. Terus yang diukur apa saudara? Mezbah. Apakah saudara di rumah ada mezbah keluarga? Tempat ibadah saudara, ada korban yang mezbah itu tempat mempersembahkan korban waktu ya. Ada korban yang dibagikan. Lalu apa? Ibadah. Jadi ibadah kita, mezbah kita, ini kita semua diukur. Nah, kita mau diberkati, kita mau menerima supply dari Tuhan, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Kita maunya, Tuhan kau berjanji, engkau akan melindungiku, tapi kenapa nggak dilindungi? Ya tadi itu. Saudara, ibadahnya cacat, hidupnya nggak benar, nggak berkenan pada Tuhan. Saya nggak ngomong saudara kalau kita ke gereja mesti semuanya putih, hidup suci nggak. Buat saya yang bisa menguduskan cuma Tuhan. Saya berusaha setengah mati hidup suci, selalu aja ada yang salah gitu. Karena Rasul Paulus mengatakan, waktu aku mau berbuat yang baik, yang jahat itu selalu ada nggak? Selalu ada. Tetapi kita bersyukur, yang Tuhan lihat daripada kita, yang diukur adalah ibadah kita. Setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, setelah kita ditebus dan dengan darah Yesus, setelah semua dosa kita dihapuskan, kita diberkati, kita melimpah-limpah dengan kasih karunia, dijagai. Yang Tuhan minta cuma satu, ibadah kita benar. Hari ini mari, ini penting buat kita semuanya. Setiap kali saya melayani semua orang yang punya masalah, saya cek ibadahnya. Ternyata banyak ibadah yang salah. Tadi itu ibadah yang cacat. Mezbah keluarganya kadang-kadang, kalau lagi sempat. Hari Minggu ke gereja, kalau lagi sempat. Kalau ada acara lain, mendingan acara lain. Saudara, tadi nyanyian yang tadi ya, aku mencintaimu Yesus lebih dari segala yang ada. Betul nggak nyanyiannya tadi? Tapi emang betul nggak kita? Nah hari ini mari saudara, kita perlu bertobat. Ada satu lagu yang bagus sekali, tapi pakai bahasa Inggris. Repent, let's repent and return to our first love. Repent, let's repent and return to our first love. Dalam kitab Wahyu 3 dikatakan, Wahyu 2 ya, bertobatlah dan kembalilah kepada kasih mula-mula. Hari ini saya tanya saudara, kalau Tuhan bertanya kepada kita, misalnya dia bertanya, Benny, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya? Berani nggak kita mengatakan, yes Lord, seperti Petrus, I love you more than anything else.
aku mencintamu lebih. Kita harus berani bayar harga, saudara. Kita berani melepaskan apapun juga. Seperti tadi, kalau ibadah punya ganjalan, Yesus berkata dalam Mazmur, dalam Matius 5:23 dikatakan, kalau kamu hendak beribadah, mempersembahkan korban, kalau ada ganjalan, ada masalah dalam hatimu, tinggalkan dulu korbannya. Jangan beribadah, saudara, bereskan dulu. Karena nggak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang ngomong ya, dalam Matius 5:23. Demikian juga kita. Kalau kita mau beribadah, pastikan hati kita benar. Saya nggak ngomong kudus yang menguduskan Tuhan. Kalau saya baca di dalam yang tadi ya, Keluaran 29, Keluaran 29:42 tadi, Tuhan menguduskan kita. Bagian menguduskan itu Tuhan, tapi bagian berjaga-jaga, bagian memberi dikuduskan adalah bagian kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, ya. Mari bangkit berdiri, saudara. Saya mengundang para pemain musik. Pesan Tuhan hari ini buat saudara saya, kalau engkau mau menerima supply dari Tuhan setiap hari, supaya Tuhan, sehingga kita bisa berkata, Allahku akan mensuplai. Saya nggak menggunakan kata memenuhi ya. Allahku akan, yuk kita baca coba. Yang tadi Filipi 4:19. Yang tadi Filipi 4:19. Di PowerPoint tadi. Oke, kita baca sama-sama. Allahku akan segala, memenuhinya diganti, akan mensuplai. 1, 2, 3. Allahku akan mensuplai segala keperluanku menurut kekayaannya dalam kemuliaannya oleh Yesus Kristus. Pakai oleh Yesus Kristus. Katakan sama-sama lagi, sama-sama 1, 2, 3. Allahku akan mensuplai segala keperluanku menurut kekayaannya dalam kemuliaannya oleh Yesus Kristus. Thank you, Jesus. Mari kita tundukkan kepala. Kami telanjang di hadapan-Mu Tuhan, seperti firman-Mu berkata, tidak ada yang tersembunyi. Kita perlu menangis, saudara, kalau kita tahu kita tidak mengalami supply dari Tuhan. Jangan salahkan siapapun. Yang penting kita bertobat. Saya salah. Saya sering mengalami itu. Kalau ada hal yang tidak baik, saya tidak mengalami supply, saya akan cek dan saya ternyata berbuat salah. Dan terutama yang saya periksa pertama adalah ibadah saya. Benarkah saya beribadah kepada Tuhan? Ataukah ibadah hanya sekedar ritual aja, liturgi? Hari ini kita belajar, saudara, betapa Allah kita itu kudus. Dia mau supaya kita menghormati. Dia mau supaya kita takut akan Tuhan. Dia mau supaya kita benar dalam beribadah. Bawalah persembahan korban yang benar, yang kudus, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Thank you, Jesus. Ya Roh Kudus, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Ampuni dosa kami, Tuhan. Kalau kami belum hidup benar, kalau hidup kami masih cacat, we still blame, Lord, and still spotless. Mari saudara, ini saatnya saat teduh bersama Tuhan. Kalau ibadah kita masih belum benar, di rumah tidak ada ibadah, di keluarga tidak ada ibadah, bagaimana kita berhadapan sama Tuhan? Kalau Tuhan mau datang di rumah kita, ternyata kita tidak layak. Tadi kita dengar syaratnya cuma 2. Kita melekat kepada Tuhan, oke, kita datang kepada Tuhan. Tapi apakah Tuhan mau datang kepada kita dan tinggal menyertai kita? Ini yang menjadi masalah. Kita mau melekat kepada Tuhan. Kita mau tinggal di dalam Tuhan. Tapi apakah Tuhan mau tinggal? Tapi kita sudah dengar tadi, waktu kita setia, kita tahu kita kurang, kita banyak kekurangan. Tapi waktu kita jujur di hadapan Tuhan dan berserah, seperti tadi nyanyikan, aku tak akan menyerah. Tapi kita akan berserah kepada Tuhan, kepada dalam segala sesuatu, dan minta Tuhan menjadi supplier, menjadi El Shaddai kita. Katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau supaya Engkau menjadi El Shaddai-ku.
El Shaddai keluargaku, Allah yang mensuplai segala kebutuhan. Suplai itu bukan hanya harta, ekonomi saja, tapi juga damai sejahtera, kesembuhan, ketenangan, kedamaian, kelegaan, sukacita, gembira, kebahagiaan. Kita perlu suplai semua itu. Dan Allah akan mensuplai. Allahku, Allahmu, Yesus Kristus akan mensuplai segala kebutuhan kita menurut kekayaannya dalam kemuliaannya oleh Yesus Kristus. Aku tidak takut, Allah besertaku. Allah besertaku. Aku tidak bimbang. Aku tidak bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Aku tidak susah. Aku tidak susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Aku tidak cemas. Aku tidak cemas. Kau memberkatiku. Kau memberkatiku. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Kau memberkatiku. Kau memberkatiku. Mari angkat tangan bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar, kau besar. Kau besar, kau besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Aku melimpah. Berkatmu berlimpah. El Shaddai. Biar firman-Mu diteteraikan dalam hati kami ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan mulai hari ini kami bertobat dalam ibadah yang salah, ibadah yang cacat. Tapi kami mau beribadah dengan benar, ibadah yang sejati. Roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna. Bapak biarlah semua jemaat mengalami suplai dari Tuhan. Setiap hari apa yang dibutuhkan, butuh apa saja Tuhan, Engkau akan mensuplai. Dan kami yang selalu berkata, Allahku akan mensuplai segala kebutuhanku, segala kebutuhan saudara semuanya, menurut kekayaannya dalam kemuliaan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus menteraikan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Thank you Jesus. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur. Kalau kami untuk
mempunyai satu kerinduan yang lebih Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami, setiap dosa kami. Kalau selama ini kami disibukkan oleh hal-hal yang merupakan aktivitas sehari-hari kami, tapi kami melupakan Tuhan. Kami lebih mementingkan kepentingan kami. Biarlah pada siang hari ini Tuhan kami belajar untuk kami mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Untuk setiap hari ini yang telah hadir Tuhan, kami boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ini semua karena anugerah dan penyertaan-Mu semata-mata. Amin Tuhan Yesus. 2 tahun berjalan Tuhan, kami dihantui oleh wabah COVID. Tapi kami dalam keadaan hari ini masih dalam keadaan baik. Amin. Kami dalam keadaan yang sehat. Ini semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak takut Tuhan dengan keadaan apapun, selama kami mempunyai satu kerinduan yang lebih kepada Engkau. Tuhan bersama dengan kami, Allah yang syadai kami Tuhan. Amin. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini, siang ini Tuhan. Kalau Engkau telah mengirimkan hamba-Mu, Pastor Benny Donald, Tuhan yang akan memberkati kehidupannya, rumah tangganya, keluarganya Tuhan. Dengan segala penyertaan yang Tuhan berikan atas mereka semua. Amin. Berkati setiap apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Karena kami tahu dan percaya bahwa Tuhan adalah El Shaddai, Allah yang mensuplai setiap kebutuhan kami semua. Biarlah pelayanan Pastor Benny Donald Tuhan semakin hari semakin Engkau urapi dengan kuasa, dengan mujizat-mujizat-Mu Tuhan, dinyatakan atas keluarga hamba-Mu ini. Dimanapun mereka melayani Tuhan, Tuhan menuntun dan menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kalau saat ini mungkin kami datang dengan segala pergumulan kami, dengan segala masalah kami, tapi kami percaya Engkau adalah El Shaddai Tuhan, Allah yang sanggup untuk menolong, membukakan jalan untuk setiap pintu yang tertutup. Kalau saat ini kami dalam keadaan putus pengharapan, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kami. Amin. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami. Kalau saat ini rumah tangga kami dalam keadaan yang amburadul Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati dan menyelesaikan setiap masalah kami. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga memberkati Tuhan setiap kami, setiap keluarga demi keluarga, setiap kepala rumah tangga, anak-anak kami, istri kami, suami kami, semuanya Tuhan berkati. Tuntun kami semua Tuhan untuk kami lebih mempunyai satu kerinduan yang melekat kepada Engkau. Hidup kami terus seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan menopang Tuhan untuk pemimpin rohani kami, untuk Bapak Sutik, Bapak Budiman dan Bapak Lukas Suheli maupun gembala cabang yang ada Tuhan. Tuhan, berkati mereka semua. Biarlah takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Hikmat marifat Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh menuntun kami semua, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, maupun 7 cabang yang ada, untuk menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Berikan visi dan misi bagi mereka Tuhan, untuk tetap bersatu hati di dalam melayani, mengembangkan gereja PPL ini Tuhan, untuk lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala di tempat ini, Pastor Erik maupun Ibu Desi Tuhan. Juga untuk wakil gembala Pak Frans dan Ibu Julia. Tuhan terima kasih kalau Engkau telah memberikan kepada kami gembala dan wakil yang baik. Gembala yang mengasihi domba-dombanya,
gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Kami berdoa Tuhan dan mendukung mereka semua. Biarlah Tuhan juga memberkati keluarganya, memberkati anaknya, memberkati segala apa yang diperlukan Tuhan. Ya. Tuhan juga memberikan kuasa, penyertaan yang dari Maha Tinggi Tuhan turun atas mereka. Sehingga dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan, Tuhan, mereka boleh menjadi biji mata Tuhan terang di dalam dunia ini untuk membawa kabar keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk siang hari ini melalui firman-Mu. Kalau kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan. Untuk kami boleh mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hari demi hari. Melalui hari ini Tuhan, kami boleh belajar. Untuk kami boleh beribadah dengan benar. Untuk kami boleh mencari hati Tuhan. Untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Sehingga Tuhan juga tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kembali ke rumah kami masing-masing. Bila pada saat kami pulang, kami membawa sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Oleh sebab itu kami membuka hati dan mengangkat kedua tangan kami untuk kami menerima berkat Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan firman-Mu terjadi. Tuhan memilih setiap pribadi yang hadir hari ini menjadi tempat kediaman Tuhan. Lewat ibadah mereka, biar kami semuanya. Tuhan menyertai-Mu dan melindungi-Mu di segala jalan-Mu. Tuhan memberkati segala yang Kau kerjakan. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Karena itu pulanglah dan membawa segala berkat, karunia yang sempurna, kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa surga. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus yang terus menghibur kita, menolong kita dalam ibadah yang benar, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menerima sama-sama katakan, Tuhan Yesus berkati, selamat siang.